Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita masih membicarakan ayat di dalam Al-Quran yang melarang kepada kita untuk menghina, merendahkan, mengabaikan orang-orang miskin. Perintah itu langsung kepada Nabi Muhammad SAW sendiri dan itu berlaku untuk semua umatnya. Mengenai ayat itu, Imam Ibnu Katsir, salah satu pakar tafsir dari kalangan ulama Islam ini yang meninggalnya tahun berapa ya? 667 Hijriah kalau saya tidak salah ingat ya. Sekitar itu. Sekarang sudah tahun 1447 nih. Jadi sudah 800 tahun lebih yang lalu ulama ini hidup. Imam Ibnu Katsir di dalam menjelaskan ayat dalam surat Al-Kahfi di bagian akhir itu, ini yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu Muhammad mengikuti, menuruti, mentaati kemauan man orang yang aghfalna qalbah, kami telah melalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Dalam Al-Quran ayat ini, surat Al-Kahfi yang kita bicarakan ini ada di halaman berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian? Di Al-Quran halaman 296. 296 ya, ayat 27 ya, 28. Nah ini, 29 di sini, 296 di sini. Kenapa saya mengulang-ulang ayat ini mungkin sampai bosan? Saudara, jangan pernah bosan sama Al-Quran. Dan Al-Quran tidak bikin bosan. Kita setiap hari sholat, wajibnya saja, fardunya saja, sholat fardu, sholat wajibnya saja 17 rakaat setiap hari. 5 waktu 17 rakaat, dan di setiap rakaat itu kita baca Al-Fatihah.
dan kita tidak pernah bosan. Betul? Betul. Itulah Al-Quran. Dibaca berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang, enggak pernah membosankan. Kalau lagu ciptaan manusia sekarang ngetop, nanti paling setahun hilang sudah. Enggak dinyanyikan orang lagi, enggak laku lagi pasaran, enggak menjadi top hit lagi. Makanya ayat Al-Quran ini saya ulang-ulang karena berhubungan dengan banyak keterangan lain dalam Al-Quran, dan kebetulan bunyi ayat ini bertepatan dengan kejadian yang terjadi pada akhir-akhir ini. Allah berfirman kepada Nabi kita, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka orang-orang miskin itu karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau Muhammad mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan janganlah kamu Muhammad mengikuti menuruti orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, keinginannya. Nih, serta menuruti keinginannya, kamu jangan begitu Muhammad. Wa kana amruhu furuta, dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi kalau orang sudah melewati batas, Pak, Bu, akan berakhir segalanya. Orang kaya melampaui batas, akan berakhir kekayaannya. Orang berkedudukan tinggi, berpangkat tinggi, berjabatan tinggi, melampaui batas, berakhir dia kekuasaannya. Ingat Fir'aun itu raja yang luar biasa dia. Sangat kejam, sangat keras, dan sangat berkuasa penuh Fir'aun itu. Tapi akhirnya apa? Mati karena apa? Menolak ajakan ajaran Nabi Musa alaihissalam, menolak kitab Taurat. Itu Fir'aun. Ditenggelamkan di laut. Dan sahabat Fir'aun yang kaya raya yang bernama Korun, bahkan bukannya sahabat, dia masih saudara sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa itu Korun, orang kaya raya, tapi mengikut berpihak kepada Fir'aun, enggak mau berpihak kepada Nabi Musa. Korun namanya, lambang orang kaya. Fir'aun lambang para penguasa, raja-raja yang melampaui batas. Manusia kalau sudah melampaui batas akan berakhir dia. Makanya kita jangan pernah berbuat melampaui batas, jangan. Ini pelajaran buat kita, jangan jadi orang melampaui batas-batas Allah. Nah, kalau Allah bilang ini jangan, ya, jangan diterjang, jangan dilanggar, kita jangan melanggar. Karena kalau kita terjang, ya sudah habis kita. A'udzubillah min syarri dzalik. Ini ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu ya. Ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir sebagai berikut. Siapa itu orang yang kata Allah aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti, dan janganlah engkau Muhammad mentaati, menuruti, mematuhi, mengikuti man aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan, sudah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami.
Ini kalau terjemahan dalam Al-Quran dalam terjemahan Kementerian Agama diartikan, dan janganlah engkau Muhammad mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Hampir sama saja kan terjemahnya kan? Kalau ini terjemahan bebasnya, terjemahan menurut ala Indonesia, terjemahan menurut bahasa Indonesia. Kalau yang saya sampaikan ini terjemahan apa adanya asli dari Al-Qur'annya. Wala, dan janganlah tuti engkau mentaati wahai Rasulullah man orang yang aghfalna kami telah melalaikan qalbahu hatinya an dzikrina dari mengingat kami. Apa yang dimaksud dengan orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami? Siapa mereka? Orang yang kayak apa itu? Ini tafsirnya. Jangan kamu taati orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami. Yaitu orang yang suhila aniddin. Suhila, dia telah disibukkan dengan urusan yang lain. Aniddini, daripada urusan ad-din, daripada urusan din. Ad-din atau dinun, ad-dinu atau dinun itu agama, aturan Allah. Sebagai pembanding kita lihat terjemahan Al-Quran, terjemahan tafsir Ibnu Katsir ini. Yang ada di sini nih. Zaman saya belajar tafsir ayat ini tulisan ini belum dibuat orang ini. Ini adanya baru sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang tahun 2024 ya sekitar tahun 2020 lah. Ini baru dibuat orang ini. Zaman saya ngaji tahun 1998. Kok 1998? 79 saya mulai mengaji. Belum ada orang bikin buku seperti ini. Laptop ini belum ada, belum lahir. HP ini belum ada. Mana HP ku ini? Ini HP emas nih, nggak kalah sama Sahroni ini. Bungkusnya aja kayak emas, tapi bukan emas. Ya. Ini belum ada HP kayak begini nih. Sekarang belajar agama lebih mudah lagi kalau mau lebih mudah lagi mempelajari Al-Qur'an kalau mau, sekali lagi kalau mau. Ini Ibnu Katsir menerangkan ayat wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Siapa itu orang yang dilalaikan hatinya dari mengingat Allah? Yakni orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia. Diterjemahkan begitu. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia. Hati-hati Pak, Bu. Kita jangan sibuk dengan dunia melulu. Ingat akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Dunia ini tempat tinggal kita sementara. Tempat tinggal kita dan asal kita sebenarnya itu alam akhirat sana. Kita ini asalnya itu penghuni surga. Semua manusia itu asal usulnya itu adalah penghuni surga. Makanya kebanyakan manusia kalau beriman dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kecuali yang tidak mau masuk. Dan ada itu orang yang tidak mau masuk surga. Waktu Nabi bilang, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Heran para sahabat ketika Nabi ngomong begitu. Lalu bertanya mereka, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Apa ada sih kalau kita pahami secara bahasa kita? Apa ada sih ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Kalau Nabi bilang bahwa kecuali orang yang tidak mau, itu artinya ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapa itu? Nabi kemudian menjawab pertanyaan itu.
Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku bukan mentaati si Sugeng ini yang ngomong ini, bukan. Man ata'ani, siapa yang mentaati aku, siapa yang mentaati Rasulullah maksudnya. Dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai aku, yang tidak mentaati aku, faqad aba, maka sungguh dia adalah orang yang enggan masuk surga, enggak mau masuk surga. Jadi kita jangan menjadi orang yang mendurhakai Rasulullah, membantah Rasulullah, melawan Rasulullah. Jangan. Rasulullah itu manusia paling mulia di muka bumi ini, walaupun beliau miskin. Hidupnya miskin sampai beliau wafat pun dalam keadaan miskin, bahkan masih menggadaikan baju besinya, baju perangnya di pedagang Yahudi. Karena beliau perlu makan, suatu hari beliau perlu makan, untuk makan beliau dan keluarganya enggak punya uang. Lalu beliau menggadaikan baju besinya ke pedagang Yahudi, pinjam uang sebagai garansinya, sebagai gadainya baju perang beliau. Bayangkan itu. Pemimpin dunia, pemimpin umat Islam seluruh alam semesta ini, seluruh dunia. Bahkan beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul di surga nanti. Sayyidul Anbiya wal Mursalin beliau itu. Tokohnya, petekolnya kata orang Solo. Tokohnya, sayyidnya, tuannya, pemimpinnya, orang para nabi dan rasul yang pernah diutus ke dunia ini. Nanti beliau akan menjadi pemimpinnya Nabi Adam. Jadi atasan Nabi Adam, atasan Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa Al-Masih dan seterusnya. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Hidupnya beliau miskin, mau makan aja menggadaikan baju perangnya loh ke orang Yahudi lagi. Sampai beliau wafat belum ditebus tuh baju perangnya. Nah, makanya ayat ini dipesankan oleh Allah kepada Nabi kita. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau Muhammad mentaati orang yang kami telah melalaikan hatinya dari mengingat kami. Di sini terjemahannya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, yaitu yakni orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia. Terjemahannya orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia. Kemudian orang-orang yang melupakan agama. Kemudian yang ketiga orang-orang yang melupakan agama dan melupakan menyembah Tuhannya. Lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah. Manusia tadi lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah Tuhannya, untuk menyembah Allah. Diciptakan untuk menjalani hidup ini dengan agama. Selama ini bangsa Indonesia yang katanya mayoritas muslim itu tidak menjalani hidup mereka dengan Islam. Enggak itu. Mereka berdagang enggak pakai cara Islam kok. Masih berani berbohong dalam berdagang kok. Barang palsu dibilang asli masih ada. Muslim itu muslim. Haji lagi haji ya. Makanya kalau urusan surga, neraka, jangan bicara soal orang Islam. Itu urusan Allah. Siapa saja, enggak peduli orang Islam atau orang bukan Islam, orang muslim atau orang non muslim, sama saja. Siapa yang taat kepada Allah, Tuhan manusia ini, maka akan masuk surga. Siapa yang mendurhakai Tuhannya, masuk neraka. Udah. Tuh. Enggak peduli kiai atau bukan kiai, ustadz atau bukan ustadz, ya, sama saja. Enggak, ini agama ini bukan punyanya kiai, bukan punyanya ustadz, bukan punyanya habib, bukan. Ini punyanya Allah nih agama ini. Apalagi Sugeng ini yang ngomong ini. Enggak ada apa-apanya aku ini. Aku hanya penyampai saja, mubalik saja aku ini. Guru saja yang menyampaikan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an ini. Ya, ini terjemahannya kalau bahasa aslinya dalam kitab tafsirnya itu bunyinya seperti ini tadi, Pak. Janganlah kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yaitu orang yang sughila anidin. Sughila, dia disibukkan dari agama. Dia hidup tapi tidak pernah ingat agama. Dia hidup tapi tidak mempelajari agamanya.
Dia hidup tapi tidak mengamalkan agamanya. Itu. Yang kedua, wa an ibadati rabbih. Wa ibadati rabbih maksudnya wa an dan dari ibadati rabbih, menyembah Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Harusnya hidup untuk beribadah, untuk menyembah Allah Tuhannya, tapi dia tidak lakukan itu. Hidupnya dipakai tidak untuk sholat, tidak untuk mengaji, membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, menerima Al-Quran. Enggak, sibuk dengan urusan dunia. Itu orang yang kayak gitu jangan ditaati omongannya. Walaupun kiai enggak peduli. Itu kiai ke kelas nasional. Jangankan nasional, kelas dunia pun kalau dia hidupnya mengajak umat ini untuk tidak mengingat akhirat, tidak mengingat Allah, untuk sibuk dengan urusan dunia, jangan kamu taati omongannya. Itu. Terus suhila anit mereka disibukkan dari agama, dari urusan agama dan dari beribadah kepada Tuhannya. Dengan apa disibukkan? Bid dunia, disibukkan dengan dunia ini. Jadi kita jangan menjadi orang yang sibuk dengan dunia saja, jangan. Boleh kita bekerja di dunia yang cari uang, boleh sampai sibuk, boleh. Tapi jangan pernah lupakan Allah selama kamu bersibuk dalam urusan duniamu itu. Nah, kebanyakan kita nih, pejabat kita nih lupa kok kepada Allah ketika dia menjadi pejabat. Sudah diajari Allah, jangan kamu hina orang miskin, jangan kamu rendahkan orang miskin, menghina orang miskin. Ya gini yang terjadi. Dia masih berlangsung terus ini, walaupun sudah mulai berkurang. Yang berikutnya, wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Dan jangan kamu mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu, dan orang yang dia hanya hidup mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan dia adalah orang yang urusannya melampaui batas. Kalau orang urusannya sudah melampaui batas, jangan diikuti orang yang melampaui batas itu. Demikian juga orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, jangan diikuti, jangan ditaati. Yang dimaksud dengan orang yang urusannya melampaui batas itu apa? Yaitu a'maluhu, amalannya, wa af'aluhu, dan perbuatannya, safihun atau safahun, bodoh. Orang kaya tapi bodoh soal agama. Bodoh dalam soal agama, Pak, bukan soal kekayaannya atau mencari kekayaan. Kalau soal mencari kekayaan, mau mencari duit, pintar dia, jago. Tapi soal agama enggak paham. Nah, orang kaya kalau gak paham agama, kacau. Ya terjadi seperti kuya-kuya itu dan lain-lain itu. Orang kalau paham agama menjadi pejabat, kacau juga, sama. Akan menjadi pejabat yang zalim kepada rakyatnya. Ini Ibnu Katsir mengartikannya seperti itu. Wa tafsitun wa doyaun, dan perbuatannya bukan hanya bodoh tapi ini sia-sia. Tuh. Ini terjemahnya ini. Wa kana amru furuta, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Maksudnya semua amal dan perbuatannya hura-hura. Safahun diartikan hura-hura. Cocok toh ayat ini dengan keadaan sekarang? Halo? Cocok toh? Orang kalau kaya raya akan seperti itu, akan ittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya, akan jadi kana amruhu muruto. Dia akan menjadi orang yang urusannya melampaui batas. Kebanyakan orang kaya seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa man rahima rabbi. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, walaupun dia kaya, enggak seperti itu. Kecuali orang yang dibelas kasihani Allah. Kaya tapi dia tidak seperti itu. Kaya tapi dia masih ingat orang miskin. Jadi wa kana amruhu furuta itu a'maluhu wa af'aluhu
safahun, diartikan hura-hura. Di tengah-tengah penderitaan rakyat ini joget atau gimana? Di acara 17 Agustus zaman dulu-dulu Pak, lebih dari 10 tahun yang lalu, kalau upacara 17 Agustus, itu orang hikmah itu merayakannya itu. Enggak ada acara seperti sekarang ini, joget-joget. Joget-jogetnya itu nanti kalau sudah selesai upacara, sudah bubar dari lapangan upacara, semuanya peserta upacara, inspektur sampai kepada paskibraka-brakanya, sampai kepada semua anggota TNI, Polri, sampai ASN dan sebagainya ikut upacara, udah bubar dari lapangan, kemudian menuju ke pesta rakyat misalnya, dalam rangka merayakan kemerdekaannya, bersyukur tapi dengan melakukan seperti pesta rakyat, taruhkannya begitu. Nah, harusnya perayaan kemerdekaan kita itu kita gunakan yang baik ini kalau menurut agama Islam. Kita kumpulkan tuh orang-orang kaya itu. Ayo kamu kumpulkan uang-uang kamu sebagai rasa terima kasihmu kepada negara ini. Kamu kumpulkan selain yang sudah kamu keluarkan zakatnya, selain infakmu kamu kumpulkan. Kumpulkan melalui Pak RT itu. Untuk diapakan? Untuk dibagikan pada orang miskin. Nah, itu baru perayaan kemerdekaan yang bagus itu. Bukan untuk beli hal-hal yang enggak ada gunanya ini, enggak ada. Bukan untuk pesta pora, nanti ada minum-minuman keras, mabuk lah pula, nyanyi-nyanyi, dangdutan lagi, berkelahi lagi, astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu cara bersyukur atas kemerdekaan. Ya, tapi sedekah, sedekah, berbuat baik pada orang-orang yang lebih rendah daripada kita kedudukannya. Nah ini ya, jangan kamu mengikuti kemauan mereka Muhammad. Ini perbuatannya hura-hura, berlebih-lebihan dan sia-sia. Ini bahasa Al-Qur'annya itu, bahasa Arabnya itu tafritun. Orang yang tafritun, kalau ini safahun diartikan ini hura-hura atau orang yang bodoh. Safihun. Terus tafritun itu melewati batas. Doyaun, sia-sia, perbuatannya sia-sia. Jadi orang kaya tapi perbuatannya enggak menghasilkan pahala. Sia-sia saja. Nah, kita jangan begitu. Jangan menghabiskan harta kita untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang tidak menghasilkan pahala. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, Mak. Ngeri. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW nggak mau bawa uang, bawa banyak uang, nggak mau. Kalau beliau dapat uang banyak, dibagi-bagikan pada orang miskin, dipanggil semua orang-orang miskin, sini kamu semua. Dibagi-bagikan sampai habis, gak ada sisa. Itu. Masya Allah, belum bisa kita menjadi pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW, belum bisa. Ini yang berikutnya, wala takun mutian, dan janganlah engkau menjadi mutian, orang yang taat, muti. Ini ada namanya muti toh ya? Ada. Mutiah. Oh, mutiah. Ya itu asalnya dari mutiah itu. Orang yang taat, tapi orang sini enggak mau bilang mutiah itu. Ada mutiah itu harusnya. Tadinya perempuan yang taat. Bagus tuh. Enggak ada orangnya ya? Alhamdulillah. Berarti taat ya, masih ngaji, taat ya. Sama suaminya mudah-mudahan juga taat ya. Suaminya ada juga toh. Nah. Jadi wala takun mutian, dan janganlah kamu menjadi orang yang taat lahu kepadanya, kepada orang yang kaya tapi bodoh, orang yang kaya tapi hanya mengikuti hawa nafsunya, orang yang kaya tapi hanya berbuat yang melampaui batas. Itu. Wala muhibban, dan janganlah engkau Muhammad menjadi orang yang mencintai li tariqatihi, kepada jalan hidupnya. Kamu jangan mengikuti cara hidupnya wahai Muhammad. Cara hidup orang kaya yang tidak beriman itu enggak beres. Pak Ahmad Sahroni itu temannya Pak Sugiono itu. Ketuanya Pak Sugiono itu. Masih jadi ketuanya enggak, Pak? Masih itu. Ketua perhimpunan motor Harley Indonesia itu apa namanya, perhimpunan apa itu? Ketua umumnya itu dia tuh. Makanya di rumahnya tuh ada motor Ducati banyak, ada satu, ada motor-motor besar gede banyak itu. Nih
Ya, ini loh terjemahannya ini. Tadi ini saya mau bandingkan terjemah dengan aslinya. Janganlah kamu mengikuti kemauan mereka, jangan menyukai cara mereka, torikotihi, jangan mengikuti torikotnya, torikot jalannya. Torikot yang kita ikuti itu jalan torikotnya Nabi Muhammad SAW. Itu torikot yang benar. Torikot orang yang aghfalna qalban dikira jangan kamu mengikuti kemauan mereka, jangan menyukai mereka, cinta senang pada mereka aja nggak boleh. Cinta kepada orang kaya tapi melampaui batas, cinta kepada orang kaya tapi sombong nggak boleh. Tuh, ini loh penjelasannya. Wala takun muhibban lahu. Kamu jangan menjadi orang yang senang kepada orang seperti itu. Jangan pula kamu menginginkannya. Kamu jangan kepingin jadi seperti orang itu, jangan. Nih aslinya ini. Wala tarbithu bima huwa fihi. Wala tarbithu bima huwa fihi. Dan janganlah kamu menginginkan kepada dia dengan apa yang dia ada padanya. Kamu jangan kepingin menjadi seperti dia, jangan. Ayat ini kama qala ta'ala sama seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang kemarin sudah dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surat Toha ayat 31. Ini kalau kita baca tafsirnya ngeri Pak, tafsirnya ngeri banget ini. Dan panjang lebar. Nanti akan tiba waktunya saya terangkan ayat ini. Dan saudara bisa membaca lebih dulu tuh bisa. Di sini nih. Nih. Bisa baca lebih dulu. Surat Toha ayat 131. Digedein. Nah, ya nunggu nanti berapa bulan atau berapa tahun lagi baru sampai ke sini ngajinya. Sekarang aja saya singgung ayat ini. Ini ayatnya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Terjemahannya ini terjemahannya. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Tuh. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Nih tafsirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, janganlah kamu melirikkan pandangan matamu kepada kemewahan yang ada di tangan orang-orang yang hidup senang dan mewah, wahai Muhammad. Nabi kita melihat kemewahan orang yang kaya aja gak boleh kok. Dilarang oleh Allah. Kamu kalau dalam urusan dunia jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Orang itu enaknya ya, duitnya banyak sekali. Sampai berangkasnya dikeluarkan dari rumahnya, dibagi-bagi, diambur-amburkan. Berangkasnya ganal itu Pak. Segini lebih nih, panjang. Masya Allah. Dibuka, dipaksa, dihambur-hamburkan, duitnya itu rebutan rakyat itu. Padahal itu nggak boleh juga sebetulnya itu ngambil uang orang itu. Nggak boleh kayak begitu itu. Untung sampean nggak ikut rebutan ya. Nanti kalau ada kejadian kayak gitu sampai jangan ikut rebutan sampean. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa di sini. Ya, Allah beri keamanan kepada Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kalimantan Tengah ini umumnya. Ya. Jadi ini, jangan kamu melirikkan pandangan matamu kepada kemewahan yang ada di tangan orang-orang yang hidup senang dan mewah, karena sesungguhnya hal itu tiada lain merupakan perhiasan yang fana dan nikmat yang pasti lenyapnya. Kemewahan akan lenyap pada waktunya. Itu terbukti sekarang tas mewahnya
istrinya AS itu lenyap sudah. Ada Hermes, ada Louis Vuitton. Dia ambilin orang. Padahal tas Louis Vuitton itu puluhan juta tuh harganya itu. Akan tetapi amatlah sedikit orang yang banyak bersyukur di antara hamba-hambaku. Orang kaya banyak, tapi yang bersyukur sedikit. Duitnya kalau udah dapat duit tuh, ini loh, lepas ini susah. Jangan jadi orang kaya yang sekakar, kata orang Papua, sekakar. Kalau orang sini bilang pengasit, gitu ya. Medit. Jangan. Jadi orang kaya itu bisa sedekah. Ini Imam Mujahid, ahli tafsir Mujahid mengatakan bahwa makna azwajam minhum wala tuti itu tadi ya. Orang yang golongan-golongan dari mereka ialah orang-orang kaya dan para hartawan. Kamu jangan memanjangkan pandangan matamu Muhammad kepada orang-orang yang ilaman azwajam minhum, orang yang kelompok-kelompok dari kalangan mereka ini orang-orang kaya, hartawan, karena sesungguhnya kamu telah diberi apa yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada mereka. Muhammad yang diberikan oleh Allah berupa Al-Qur'an itu 30 juz itu lebih baik daripada kamu diberi seperti yang diberikan oleh Allah pada orang-orang kaya itu. Karena harta kekayaan itu bisa habis, Al-Qur'an enggak akan pernah bisa habis. Al-Quran yang kita hafal dalam kepala dan hati kita gak akan pernah hilang, gak akan pernah habis. Makin sering kita baca, makin hafal kita. Tuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Ada ayat seperti itu juga nih di surat 15 surat Al-Hijr ayat 28. Dan sungguh-sungguh wahai Muhammad, atainaka kami telah memberikan kepadamu sab'am minal masani, 7 yang diulang-ulang, maksudnya Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang luar biasa itu, induknya Al-Qur'an itu. Ya. Kamu sudah kami beri Muhammad surat Al-Fatihah wal Qur'anal azim. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, dan jangan sekali-kali kamu Muhammad, ini terjemahannya, menunjukkan pandanganmu kepada orang yang kaya. Jangan. Jauh lebih baik pula apa yang telah disediakan oleh Allah. Al-Fatihah yang kamu hafal Muhammad, Al-Quran yang kamu hafal, itu jauh lebih baik. Kamu diberi oleh Allah paham surat Al-Fatihah, hafal Al-Quran dan paham Al-Quran, itu jauh lebih baik pemberian Allah yang berupa itu daripada harta kekayaan walaupun bertriliun-triliun. Tapi banyak manusia nggak paham yang seperti ini. Apa Al-Fatihah? Apa Al-Fatihah lebih baik pada harta dunia? Apa sugeng enak aja ngomong itu. Iya saudara, sama kamu boleh ngolok-olok sekarang seperti itu. Nanti kalau sudah sampai di akhirat kamu baru tahu nanti kalau sudah sampai di akhirat. Belum sampai di akhirat, baru di alam kubur dijepit kamu oleh kuburan itu. Tanah kubur nggak mau menerima kamu kok. Dijepit itu. Ada ayat yang berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ad-duha ini. Dan sungguh Muhammad, kelak yu'tika rabbuka akan memberi kepada kamu Tuhanmu sesuatu pemberian karunia-Nya, fatardha, lalu hati kamu menjadi puas. Jadi pemberian Allah itu akan memuaskan kamu, Muhammad. Pemberian Allah ditunda nanti di akhirat, enggak sekarang. Dunia ini kamu ambil secukupnya saja. Sisanya kamu gunakan untuk akhirat, untuk kepentingan akhirat. Itu Nabi Muhammad SAW ngajarin kita seperti itu. Di dalam kitab Sahih, wah ini nih panjang. Nanti kita lanjutkan besok pagi aja, ya. Masya Allah. Ini ayat ini luar biasa semuanya ini. Yang mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya.
mengampuni dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Sebesar apapun dosa kita ya Allah, andai kata kita semuanya mau kembali bertobat kepadanya dan memperbaiki hidup kita, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Nah, kemudian semoga Allah memberi berkat kita semuanya istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam ingat kepada Allah, istiqomah dalam menjalani agama ini dengan baik dan benar, sehingga kita akan mendapatkan dari Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.